MJ Listener, pengguna moda transportasi kereta listrik layanan KRL mulai hari Senin 2 kemarin mulai memberlakukan kapasitas kuota pengguna sebanyak 60%. Hal ini sesuai dengan peraturan terbaru dari pemerintah yang berlaku mulai hari Rabu 9 Maret 2022. Meski begitu, sejumlah peraturan dalam menggunakan KRL masih tetap berlaku sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan kapasitas penumpang yang masih dibatasi hingga 60%, KAI Komuter mengajak pengguna untuk tetap taat protokol kesehatan, tetap menjaga jarak saat duduk di kursi KRL maupun saat berdiri. Ikuti marka stiker yang ada agar kereta tidak terisi melebihi kapasitas pengguna yang diizinkan. Layanan KRL ini tetap beroperasi dengan 1.005 perjalanan mulai pukul 4 pagi hingga 10 malam. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita akan ngobrol dengan Vice President PT Kereta Komuter Indonesia, Ane Purba. Selamat pagi Mbak Ane. Selamat pagi. Mbak, penyesuaian seperti apa sih yang sudah dilakukan PT KCI dalam menerapkan kapasitas pengguna KRL 60%? Ya, jadi dari 40% menjadi 60% ya untuk kapasitasnya, sehingga kemarin ada pencabutan social distancing yang ada di bangku untuk menambah kapasitas. Tapi kita melihat supaya kita lebih tertib, kami akhirnya menambah kapasitas tetapi tetap menjaga jarak aman. Jadi jaraknya nggak seperti di level 3 kemarin ya, hampir satu bangku itu bisa 4 sampai 5, kalau sekarang itu ada 5 sampai 6 gitu. Jadi menambah kapasitas yang duduk juga menambah kapasitas yang berdiri gitu dengan marka-marka yang sudah kita siapkan. Jadi sampai saat ini KRL belum beroperasi 100% untuk kapasitasnya, tetapi kapasitasnya masih dibatasi sampai 60%. Dan kita juga masih menjalankan aturan-aturan protokol kesehatan ya, seperti menggunakan masker, wajib vaksin, kemudian kita juga memberlakukan jam-jam khusus di luar jam sibuk untuk lansia dan balita, supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan sehat. Nah Mbak, dalam 1 minggu pasca penerapan 60% ini, adakah memang peningkatan jumlah penumpang Mbak? Peningkatan ada tapi tidak signifikan ya, karena kami melihat bahwa work from home ini sudah menjadi suatu hal yang memang diberlakukan kantor-kantor gitu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah memang mempengaruhi tren volume penumpang kita ya. Kalau PPKM level 2 yang sebelumnya kita pernah hadapi itu di bawah 200.000 kita pernah melayani. Kemudian kalau level 3 dengan bersyarat dulu ada surat-surat pekerja ya, pas waktu itu yang kritikal dan esensial itu juga mempengaruhi. Nah, di level 3 sekarang ketika tidak ada khusus untuk kritikal dan esensial itu sekitar 300 sampai 400.000. Ketika ada kelonggaran ini kemarin mencapai 500.000. Tetapi ini sudah kita antisipasi dengan menambah perjalanan di jam-jam sibuk, dengan total perjalanan saat ini KRL di Jabodetabek itu 1.005 perjalanan gitu. Nah, di jam-jam sibuk ini kita menambah headway ya, supaya kita bisa mengangkut kapasitas yang lebih banyak tetapi tetap dengan jaga jarak dan memaksimalkan kereta-kereta yang stam formasinya 10 dan 12. Lalu di jam sibuk ya Mbak, seperti jam berangkat atau jam pulang kantor ini ada pembatasan masuk peron di masing-masing stasiun? Ya pasti, selama kapasitas kita masih dibatasi 60%, pasti kita batasin untuk mereka yang mau masuk ke KRL dengan pembatasan-pembatasan yang ada di stasiun gitu. Jadi yang perlu disampaikan pada saat ini kami belum beroperasi dengan kapasitas 100%. Selama kapasitas ini masih dibatasi, kemarin 40, sekarang 60, bukan berarti kita sebebas-bebasnya untuk masuk dan tidak menghiraukan protokol kesehatan gitu ya. Tetapi dengan adanya pembatasan 60%, kami tetap melakukan pembatasan-pembatasan di stasiun. Nah, apakah penumpang ini untuk masuk ke stasiun juga masih menggunakan Peduli Lindungi? Oh masih, jadi memang kita wajib ya. Untuk vaksinnya kita wajib, kemudian melakukan scan Peduli Lindungi, ataupun ada beberapa penumpang yang belum terkoneksi dengan Peduli Lindungi menunjukkan kartu vaksin gitu. Kemudian anak-anak yang memang balita yang belum mendapatkan vaksin harus didampingi oleh orang tua ataupun pendamping yang sudah mendapatkan vaksin. Berarti anak di umur 5 tahun dan lansia juga bisa naik KRL ya Mbak?
bisa naik KRL dan kami sarankan di pukul 10 sampai pukul 2 siang. Artinya di luar jam sibuk karena KRL di luar jam sibuk ini sangat sepi sehingga sangat dimungkinkan untuk jaga jarak dan kita bisa melindungi mereka juga dari penyebaran virus. Baik. Lalu untuk update-nya jam operasional KRL saat ini dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kalau jam operasionalnya masih pukul 4 sampai pukul 22 di malam hari dan ada beberapa yang lewat dari pukul 22 tetapi untuk keberangkatannya mayoritas sudah selesai pukul 22. Terakhir nih Mbak Ana, Ya. apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan penumpang di dalam gerbong KRL? Misalnya seperti mungkin dilarang berbicara atau imbauan penggunaan masker seperti apa? Ya. Jadi kepada pengguna jasa komuter lain yang pertama saat ini kan kita masih belum selesai dengan pandemi ini, masih ada penyebaran sehingga kami sudah menempatkan marka-marka supaya kita tetap bisa jaga jarak aman di atas KRL dan khususnya di jam-jam sibuk ya yang memang jaga jaraknya sangat sulit dilakukan gitu ya karena kita harus ngantri, kemudian kita juga sekarang kapasitasnya 60%, kami tetap sarankan agar menggunakan masker yang benar. Ada sekarang masker yang 3 lapis, 4 lapis, bahkan kalau misalkan kita menggunakan masker medis yang biasa, lebih baik kita menggunakan double masker. Kemudian kita berupaya untuk mengurangi adanya droplet ya, sehingga larangan berbicara masih terus kami informasikan supaya kita bisa memaksimalkan ya waktu kita di atas KRL itu saling menjaga untuk penyebaran virus ini gitu. Jadi sampai saat ini kami menghimbau untuk tidak mengangkat telepon ataupun berbicara secara langsung supaya kita bisa mengurangi droplet. Nah khusus untuk yang balita dan lansia baiknya naik dari jam 10 sampai jam 2 siang mereka sudah diperbolehkan untuk naik KRL tetapi di luar jam sibuk gitu. Jadi kepada pengguna juga kami sudah menyiapkan wastafel yang ada di stasiun untuk tetap bisa cuci tangan dan kami sarankan juga supaya kita tetap membawa hand sanitizer supaya kita bisa cuci tangan sesering mungkin. Kami juga melakukan penyemprotan disinfektan ketika KRL ini sudah selesai beroperasi, bahkan ketika beroperasi pun on-trip cleaning kami siap melakukan penyemprotan dan pembersihan di tempat-tempat yang sering sekali disentuh oleh pengguna jasa komuter lain. Baik, terima kasih Vice Presiden PT Kereta Komuter Indonesia, Ana Purba. Selamat pagi Mbak Ana. Selamat pagi.